teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial bagaimana cara menginput dan menerbitkan faktur pajak dengan metode input XML. Nah, silakan XML-nya sendiri teman-teman sudah ada di Coretax DJP. Nah, faktur, detail faktur, referensi dan keterangan. Oke, kita langsung isi ke bagian NPWP penjual. Nah, maka teman-teman isikan NPWP orang pribadi ataupun badan usaha, yang mana yang bertransaksinya ya NPWP 16 digit teman-teman ya. Awas jangan sampai NPWP lama, nanti soalnya tidak akan terdeteksi. Kita lanjut ke bagian kolom A ya teman-teman. Nah, baris ini menentukan berapa faktur pajak yang akan kita terbitkan atau kita buat. Nah, di sini saya sebagai contoh ya akan menerbitkan 8 faktur pajak. Berarti kita dulu runut ya. Kita runutkan angka 1 sampai 8 di kolom A ya, di bagian baris ini ya. Nah, silakan jika teman-teman lebih dari 8 faktur, silakan tinggal insert ya. Sesuaikan dengan yang akan diterbitkan, faktur pajaknya berapa. Nah, kalau saya ini mencontohkannya hanya 8 ya. Nanti teman-teman tinggal dilanjut ya, seperti yang ada di video ini. Oke, kita lanjut ke bagian kolom B, tanggal. Isikan tanggal, bulan, tahun, kapan diterbitkannya faktur pajak yang teman-teman buat ya. Awas jangan sampai keliru, jangan sampai salah inputnya. Oke, kita lanjutkan ke kolom C ya teman-teman. Kita lanjut ke kolom C. Ini ada jenis faktur. Nah, saya isikan normal karena bertransaksinya normal-normal saja. Lanjut ke kolom D karena saya bertransaksi dengan 04 ya, menggunakan DPP nilai lain ya. Oke, maka teman-teman silakan isikan semua 04 ya. Lanjut ke keterangan tambahan dokumen pendukung ataupun di kolom E, F, dan G teman-teman bisa lewatkan saja ya. Jika perlu diisi, jika tidak ada silahkan kosongkan. Nah, di sini akan ada komennya ya, sudah disediakan oleh DJP Coretax secara otomatis. Oke, lanjut ke bagian referensi. Ini juga jika ada diisikan, jika tidak ada boleh dikosongkan. Nah, saya di sini mencontohkan sebagai referensi ya. Ini dianggap nomor invoice. Oke. Nah, kita lanjutkan bagian kolom I, boleh juga dikosongkan. Nah, silakan di sini juga ada komennya ya, dengan catatan jika menggunakan faktur pajak 0708 maka input. Oke, kita lanjut ke kolom J, ID TKU penjual, sama aja NITKU ya. Isi NITKU atau ID TKU ini NPWP 16 digit dan ditambah 6 digit angka 0 di belakangnya. Nah, jadi ada 22 digit. Oke, lanjut ke kolom berikutnya, kolom K. Di sini teman-teman isikan NPWP NIK pembeli. Nah, ini NIK atau NPWP yang 16 digit. Nah, silakan lanjut ke ID pembeli, jenis ID pembeli pakai TIN. Dan di kolom M ini kita pakai negara Indonesia ya, IDN. Oke. Lanjut ke N. Nah, ini nomor dokumen jika ada. Jika tidak ada boleh dikosongkan saja ya, teman. Lanjut ke kolom O. Nah, ini nama pembeli. Silakan samakan dengan yang ada terdaftar di NPWP ya. Oke, lanjut ke bagian P. Isikan sesuai dengan alamat yang terdaftar di NPWP. Bagian G ini bagian email pembeli. Nah, jika teman-teman belum mengetahui email pembeli, boleh diisikan secara default seperti ini ya, a2sound.com. Oke, lanjut ke ID TKU pembeli. Ini sama saja NITKU pembeli ya, sama dengan NPWP ditambah 6 digit angka 0 di belakangnya.
teman-teman sudah selesai di sheet faktur, maka kita lanjut ke sheet berikutnya, detail faktur. Nah, di sini juga ada kolom A, baris. Nah, silakan teman-teman isikan faktur pajak yang ada di sheet faktur mana yang akan berisikan lebih dari satu item. Nah, di sini silakan teman-teman isikan ya. Baris ini bukan disamakan dengan faktur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi di baris faktur nomor 1 ini ada lebih dari satu item. Maka teman-teman silakan isikan kayak baris A ini ada 1, berarti ini faktur nomor 1 ada di dalamnya ada lebih dari satu item. Nah, silakan teman-teman dan lakukan seperti di video ini ya. Nah, ini untuk faktur nomor 2 berarti hanya ada satu item ya. Oh, ini contohkan jika nomor 1 ini ada 3 item teman-teman ya. Nah, oke, silakan lanjut ke barang dan jasa. Nah, karena saya di sini mencontohkan untuk jual beli barang, nah maka kita pilih A, barang, jika B untuk jasa. Silakan teman-teman lakukan dengan penjualannya asli. Nah, ini kolom jenisnya di 00 default, nama barang dan jasa silakan isikan nama sesuai dengan transaksinya teman-teman ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh saja ya, barang 01 dan seterusnya. Kita lanjut ke kolom E ya, nama satuan ukuran. Nah, jika teman-teman ada nama satuan ukurannya di tab ini, maka isikan. Saya memilih lainnya ya, maka 003. Oke, lanjut ke harga satuan. Isikan harga satuan ini sebelum pajak teman-teman ya, dan tanpa tanda baca atau tanda pemisah. Oke, lanjut ke kolom G, jumlah barang atau jasa. Ini kuantitinya ya, nanti dikalikannya, harga satuan dikalikan dengan barang dan jasa ya, kolom G. Oke, lanjut. Ini boleh dikosongkan seperti yang ada di video. Lanjut di kolom DPP ini. Nah, DPP ini akan terisi otomatis ya, ada formulanya. Karena harga satuan akan dikali kuantiti, maka otomatis DPP terisi ya. Jadi jangan dihapus formula yang ada. Oke, lanjut DPP nilai lain. Karena kita menggunakan transaksi dengan kode 04, maka diperbolehkan dengan DPP nilai lain. Nah, ini rumusnya pun sudah ada ya, formulanya sudah ada dari template bawaan TJP Coretax. Oke, lanjut ke kolom K. Mengapa ini jadi 12 ya, tarif PPN-nya 12? Oke, ini karena sudah kita memakai DPP nilai lain. Kita akan kalikan dengan DPP nilai lain dikalikan tarif PPN. Maka alhasil DPP nilai lain dikalikan 12% akan ada di kolom L. Ya, seperti ini. Oke, karena kita memakai DPP nilai lainnya 12%. Jika 11% itu DPP langsung dikali 11%. Oke, seperti ini saja rumusnya sudah otomatis. Jangan takut salah. Ini sudah divalidasi oleh TJP. Nah, karena kita transaksi bukan PPNBM, maka ini boleh dikosongkan saja. Setelah merasa sudah benar dan lengkap, teman-teman silakan lanjutkan ke converter ya, converter XML. Nah, silakan teman-teman klik converter Coretax ya, converter Coretax ini ya. Nah, silakan teman-teman cari di mana file Excel template yang tadi teman-teman input. Nah, silakan teman-teman cari dan nanti klik open. Nah, pilih untuk di bagian ini faktur keluaran dan teman-teman silakan langsung simpan ya, sampai ada notif seperti ini berarti sudah sukses ya, dan ini akan berada di folder converter yang disiap upload ya. Oke, silakan teman-teman login ke
akun PIC impersonating ke badan usaha ya. Dan teman-teman silahkan masuk ke menu e-faktur ya. Seperti ini teman-teman ya. Silahkan pilih pajak keluaran. Nah, di sini bagiannya import, pilih file yang tadi sudah dikonvert ya oleh konverter Coretax. Teman-teman rapikan di mana tempatnya agar tidak keliru. Ini sebagai contoh ya, kita open saja. Nah, nanti kita akan dihantarkan dan bisa melihat kinerja file XML ya. Nah, di sini ada XML monitoring. Nah, jadi teman-teman bagian mana yang error atau tidak valid, nah akan seperti ini. Silahkan teman-teman cek, bisa direvisi, diperbaiki. Nah, namun jika sudah sukses, nah maka creating invoice finish, satu invoice successfully created akan tertera seperti ini, dan Coretax akan memberitahu mana yang sukses dan mana yang tidak valid atau error ya. Oke, semoga video ini membantu teman-teman ya, buat para HRD atau teman-teman yang bekerja di bidang perpajakan harus tahu. Oke, selamat mencoba dan sampai berjumpa di internet.